Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kembali lagi bersama saya Haris Setiawan dalam mata kuliah Medlit dan Seminar Linguistik. Ya, apakah masih masih bisa bertahan di perkuliahan ini? Masih, Sensei. Masih, alhamdulillah. Sip, sip. Ya, makasih juga kemarin udah kerjasama di UTS-nya ya. Terus kemarin saya sudah baca bab satunya, walaupun ada yang belum selesai, nggak apa-apa. Yang penting udah ada gambarannya ya. Jadi kalau udah ada gambarannya, walaupun gambarannya masih sedikit nggak apa-apa. Yang penting udah kelihatan gitu ya. Udah dan walaupun apa ya gambarannya jelek, paling nggak udah ada feedback untuk kedepannya gitu ya. Seperti itu. Terus skripsi itu ya memang benar-benar susah ya. Susah dan banyak menguras tenaga, menguras pikiran ya. Apa namanya, apalagi kalian sambil kerja ya, ada yang sambil kerja terus di samping harus mikirin kerjaan juga harus mikirin skripsi juga harus mikirin perkuliahan yang lain juga ya, bebannya besar ya. eh, karena itu ya, di perkuliahan medlit dan seminar ini saya nggak, apalagi kelas karyawan ya, kelas reguler juga sama sih, tidak menjalankan pada sebenarnya ya, tidak menjalankan sesuai dengan silabus yang sudah ditentukan gitu. Sebenarnya melenceng. Kenapa begitu? Ini juga pernah saya ceritain sih. Karena isinya sebenarnya lebih kompleks ya, lebih teorinya banyak banget. Jadi saya khawatir malah ini kalau teori ya. Jadi saya lebih banyak minta kalian baca-baca, terus apa hasil kerjaannya laporkan begitu. Ya. Terus tapi tetap ada teorinya juga yang saya sampaikan yang benar-benar dasar ya. Hari ini juga akan saya sampaikan. Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya dulu atau berkomentar dulu mengenai bab satunya kemarin yang sudah saya komentari? Barangkali silakan ada yang mau. Ya, dia katanya mau ganti judul ya dia. Ya. Aduh, Iya, Sensei. Gimana, Sensei? itu pusing ya. Maksudnya gini, dia udah ngajuin proposal, itu proposalnya itu linguistik, terus sama jurusan itu Mama Ari Sensei dikasih dosen untuk linguistik. Nah, sekarang berubah ke arah lebih ke budaya gitu ya, lebih ke kebijakan pemerintah seperti itu sekarang pembimbingnya siapa? Saya ya. Iya, Hari Sensei. Aduh, Gimana, Sensei? aduh. Ya kenapa itu bisa berubah seperti itu? Eh, Jadi gini, gimana? sebentar dulu. Jadi gini, supaya masalahnya itu bisa kita selesaikan, yang paling pertama didulukan adalah keterbukaan. Saya juga selalu terbuka dengan kondisi saya. Kalau ada apa-apa ya, itu saya akan sampaikan apa adanya ya, tidak apa namanya, semua ya sejauh ini sih nggak pernah saya nggak pernah ini ya nggak nyampein sesuatu yang harus disampaikan gitu. Jadi berharap sih bisa begitu juga dari mahasiswa juga ya, bisa apa aja bisa kalian sampaikan gitu ya. Gitu. Silakan dia gimana? Sorry. Iya, Sensei, kan di awal kan masih masih bingung ya, Sensei. Ya. Jadi sebenarnya pengen ke linguistik gitu. Makanya medlit juga ini gimana ya ngambil yang mana karena memang awalnya pengen itu apa skripsinya linguistik gitu. Cuma pas ke sini-sini kok kayak pengen ganti judul gitu, Sensei. Ya, ya, ya. Ganti Oke. tema itu apa kalau dospemnya masih Hari Sensei apa bisa gitu. Ya. Iya, mungkin karena dia milihnya itu kali ya, Keigo ya, jadi pusing. Keigo itu kan susah memang. Jadi ya begitu. Terus mau ngambilnya dari anime ya. Iya,
ya anime itu kan butuh waktu dan ini buat ininya bikin skripnya, bikin nulis ininya datanya ya. Mungkin Iya, Sensei. apa namanya? Coba cari yang dengan judul yang kemarin diajukan itu apakah benar-benar ini udah apa namanya? Itu idenya dari mana? Oh, kalau itu kan kebetulan saya kan kerja di ini, di LPK gitu, Sensei. Mm-mm. Terus ya kayak apa sih ngirimkan suseji suse Mm. gitu. Sama sekarang kan ada program baru yang Tokute Ya. Gino. Jadi kayaknya tuh saya lebih paham dan pengen lebih tahu tentang itu gitu. Mm. Hmm, Ya, 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 ya. karena sampai sekarang juga kan apa sih kayak peran Indonesia tuh kayak masih beritanya tuh kayak masih simpang siur gitu, Sensei. Mm. Ya, 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 Gitu. ya. LPK di mana? Di Bekasi. Namanya apa? Namanya Digali. namanya tuh ini LPK Kebun. LPK Kebun. Iya, Oh, kayaknya pernah dengar. Oke, oke. iya gitu Sensei. Ya, ya, Gimana ya. ya Sensei? Aduh mohon solusinya Sensei biar langsung saya kerjakan. Eh, ya, saya dari kemarin mau ngobrol ke Pak Ari, cuman nggak sempet ya. Nanti besok deh saya coba ngobrol ya. Oh gitu. Ya, Iya Sensei. ya udah di apa dipelajari aja dulu, dikerjain aja sekalian. Oh, Ya resikonya begitu. Dua-duanya jalan dulu. iya dia di Keigo ini aduh pusing banget. Ya, oke. Ya, terima kasih. Gitu sih masalahnya. Hmm. Ya, kalau kalian kan berarti angkatan 2018 ya? Iya. Ya, Raka 2017 ya. Yang lain rata-rata 2018. Nah, kalau sebenarnya saya juga jadi PA angkatan 2018. Nah, saya tuh dari semester kemarin itu udah wanti-wanti ke anak bimbingan saya. Semester depan kalian akan ngambil medlit seminar. Itu di situ di saat kalian ngisi KRS, saya bilang gini ya, di saat kalian ngisi KRS, kalian udah harus tahu minatnya mau kemana gitu. Saya bilang gitu, saya wanti-wanti. PA-nya siapa? Kalau Beda-beda. dia ini Kun Kun Sensei. Konsense ya. Oke, Iya. ya, ya. Sip, baik. Ada lagi yang mau cerita silakan. Mungkin mau berkomentar atau belum ada ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan teori dengan apa? Dengan materi dari saya ya. Eh, sekarang kita masuk ke ya ini. Baru masuk ke bagaimana cara membuat bab satu ya. Jadi mata kuliah ini memang tujuannya ya pada dasarnya pertama memahami penelitian itu seperti apa sih gitu ya. Peneliti itu untuk apa sih gitu ya. Terus apa namanya langkah-langkahnya apa saja gitu. Terus jenis-jenis penelitian juga sudah saya sampaikan ya. Terus satu lagi targetnya adalah mahasiswa bisa menghasilkan bab satu untuk UAS ya. Tapi targetnya begitu ya. Kan di UTS targetnya bab satu. Kemarin ada yang tanya UAS targetnya apa sensei gitu ya. Sebenarnya sih pengennya lebih dari itu ya. Pengennya karena di sini sudah banyak mahasiswa yang ngambil mata kuliah penulisan skripsi juga. Ada berapa nih di sini yang ngambil? Dea, Hans ngambil nggak? Nggak ya kayaknya. Saya lupa juga sih. Saya ngambil Sensei. Raka. Ngambil, Enggak Kakak Sensei. ngambil ya. Terus Hans tadi ngambil nggak? Enggak, Sensei, masih Nggak ya. semester Oke, 5. oke, oke. Iya. Terus eh, Dani, terus Mas Tris ya. Saya nggak ngambil Oh Sensei. nggak ngambil. Oh iya, sorry, sorry. Mas Tris kayaknya. Jadi kalau yang udah ngambil penulisan skripsi, saya berharap bisa lebih dari yang sudah. Ya harusnya memang begitu ya, karena pas UAS itu ya udah deket mau ujian apa namanya, apa sidang skripsi.
Kalau sekarang, jadi sekarang ini di momen ini setelah UTS harusnya bab satu itu udah settle ya. Jadi silakan diusahakan lagi supaya cepat-cepat selesai, terus dasarnya jadi enak ke depannya gitu ya. Udah dasarnya udah kuat, udah tahu harus ngapain ya. Usahakan secepatnya ya, udah settle gitu. Ya, oke, Mas Tris. Ya, jadi berharap ada harapan seperti itu ya untuk yang sudah menulis ngambil mata kuliah penulisan skripsi. Karena ya nanti repot kalau nggak maju-maju ya. Oke. Terus untuk yang belum ngambil mata kuliah penulisan skripsi diharapkan bab satunya itu udah fix banget ya pas UAS itu. Jadi pas setelah UAS kalian bisa langsung siapin macam-macam gitu. Udah siap gitu, dasarnya udah oke, udah ajeg ya, udah istilahnya udah settle dasarnya, basicnya udah tahu semua harus ngapain. Terus pas liburan itu udah ngambil data kalau bisa ya. Pas habis UAS kan ada jeda tuh waktu ya. Itu lumayan lumayan panjang dan bisa digunakan kalau misalnya kalian udah settle di pas UAS itu enak tuh kesananya. Jadi usahakan bisa seperti itu ya kondisinya. Terus nanti ada sidang proposal atau hanya buat bab satu saja? Sementara ini kalau di kampus kita hanya buat proposal saja ya. Jadi sebenarnya nggak susah sih. Gitu. Jadi belum bisa kita di prodi kita belum ada. Kalau di kampus lain kan ada sempro namanya ya, seminar proposal. Nah itu kalau di kita belum ada. Idealnya sih harusnya ada ya. Sempronya nanti ya UAS saja. UAS ya, kita jadikan sempro. Oke. Ya, kita mulai dulu. Jadi ini saya akan sampaikan bagian-bagian dari bab 1 dan gimana pola pikir di situ ya. Oke, terus saya ingatkan lagi bahwa saya pun masih belajar ya, bukan berarti udah bisa penelitian saya juga masih ecek-ecek ya, nggak bukan yang internasional, yang gimana gitu ya. Jadi masih belajar juga sama kayak kalian. Oke, jadi silakan tetap mencurigai ya apa yang saya sampaikan. Tetap berpikir kritis. Nah, pertama mengenai pendahuluan atau latar di bagian pendahuluan ya, latar belakang. Ini sudah sering saya sampaikan ya. Bagian latar belakang adalah bagian kita menjabarkan intinya ya, kenapa kita melakukan penelitian itu, kenapa kita memilih tema itu yang kita sampaikan. Jadi ketika pembaca orang bukan dosen pembaca ya, bukan ya, orang lain yang baca latar belakang kalian bagian itu paham kenapa kalian milih tema itu, kenapa kalian melakukan penelitian itu. Ya, harusnya begitu idealnya. Kalau kalian sekarang kan kemarin-kemarin sering baca tuh jurnal atau penelitian-penelitian atau skripsi lain, ada bagian latar belakangnya kan? Nah, gimana tuh waktu baca? Pengalaman kalian, apakah bisa langsung paham atau saya udah baca sensei tapi nggak ngerti ini dia kenapa dia milih ini gitu, ada nggak yang kayak gitu? Ya sensei, Ada pertama ya? kali bikin nggak paham. Kenapa? Ya pertama kali bikin saya sendiri nggak paham. Iya. Oke. Terus gimana yang lain? Pengalaman baca kalian gimana tuh? Apakah ada yang, oh saya baca yang ini langsung paham gitu, ada nggak yang kayak gitu? Ada sensei, cuma pas bikin sendiri susah. Ya betul ya. Susah karena gini, susah itu karena kalian itu baru terlibat ya di kegiatan ini ya sekarang gitu ya. Sehari-hari kan sebelumnya nggak terlibat di kondisi
harus tahu kondisi makro itu seperti apa sih dunianya makro kan selama ini misalnya dia ngurusin orang yang mau pergi Kenshusei gitu kan itu dunianya mikro ya mikro dunia yang kecil gitu maksudnya di lingkup yang kecil nah tapi sebenarnya ada yang mempengaruhi kondisi tempat kerja dia ini dunia makro gitu ya kayak imigrasi ya kan kayak kebijakan-kebijakan yang dibuat sama imigrasi Jepang sama Departemen Hukum Jepang gitu. Sebenarnya ada dunia yang di luar sana yang mempengaruhi dunia mikro kecil ini. Gitu. Nah, selama ini kalian berkutatnya di sini dunia mikro gitu ya. Tapi mungkin belum bersentuhan secara intens dengan dunia makro yang ada di sekitarnya. Gitu. Jadi wajar kalau misalnya saya bingung nggak dapet gambarannya gitu kan ya. Nggak dapet apa namanya. Jadi kayak ngelihat benda, tapi ngelihatnya itu matanya deket banget gini nih. Kalau kalian melihatnya gini, ini benda apa kan nggak tahu ya, gitu kan? Iya nggak? Kalian misalnya ngelihat mouse nih, ini mouse nih. Terus kalian lihatnya gini caranya, ini apaan nih gitu. Ya kita nggak bisa mengidentifikasi ini benda apa gitu karena deket banget. Nah, supaya kita bisa mendapatkan penglihatan yang lebih baik ya, itu kita harus bisa menyerap banyak input. Gitu. Menyerap banyak input, menyerap banyak informasi sebanyak mungkin sehingga nanti ini lama-kelamaan bendanya ini akan menjauh gini. Lama-lama menjauh dan kita bisa mendapatkan gambaran yang sebenarnya oh ini ternyata mouse gitu. Tapi prosesnya ini ketika dari sini ke sini sampai kelihatan bendanya oh ini ternyata mouse. Ini butuh proses waktu dan tenaga yang besar. Itu. Jadi kenapa kita nggak paham gitu ya? Misalnya ini ada ini apa? Kalian bisa mengidentifikasi ini? Apa ini? Piring kopi. Piring kecil kan ya, piring kecil ya. Nah kalau misalnya nggak kelihatan. Sebentar. Saya matiin itu dulu. Ya, misalnya saya kasih gini, gitu. Saya kasih sedikit petunjuk lah gini ya. Nah ini kan nggak bisa, ini apa gitu kan, nggak paham kan. Terus saya kasih petunjuk, terus kalian menyerap ya, menyerap apa namanya, menyerap informasi sedikit demi sedikit ya. Oh ada Indomaret, oh ini apa ini? Berarti, oh ternyata ada apa tuh? Apa itu bacanya? Apa sih bacanya? Melamin wear. Dapat petunjuk itu kan. Terus lama kelamaan kumpulin informasi lagi banyak dan akhirnya bisa mengetahui bahwa ini adalah sebuah piring. Gitu. Yang kalian sedang alami itu kayak gini sekarang. Petunjuknya sedikit gitu kan. Ya, jadi wajar kalau misalnya pusing nggak ngerti ini apaan sih gitu ya. Seperti itu kondisinya. Menurut saya ya, gimana? Apa yang kalian rasain? Kayak gitu nggak? Coba. Saya mau tanya. Silakan. Kan Hans udah baca beberapa bab 1 yang ada Sensei share itu. Nah, Hans agak penasaran kenapa ya di awal itu semuanya rata-rata sama. Sama ya betul. Karena saya mengarahkannya begitu. Oh, kirain kan semua pada bingung tuh. Semua pada bingung kenapa sih saya mesti meneliti ini Sensei gitu kan. Iya itu bagus banget ya Hans sudah bisa mengidentifikasi itu ya itu bagus banget poin yang bagus dan itu harus kalian perhatikan hati-hati ya harus hati-hati karena kalau misalnya apa namanya narasinya itu dekat-dekat sama yang lain itu bisa dianggap sebagai plagiasi ya jadi hati-hati. Ini juga yang nggak saya sadari sih sebenarnya dari sudah dua tahunan ini ya. Saya selalu memberikan istilahnya petunjuk buat mahasiswa itu dengan alur yang sama gitu. Mulai dari dunia pendidikan bahasa Jepang, terus mengarah ke CLPT ya. Dari situ mengarah ke apanya sih yang susah dari bahasa Jepang gitu kan ya. Ya memang rata-rata sama.
Tapi bukan berarti harus begitu. Silakan kalau misalnya ada alur yang lain itu saya lebih senang ya bisa berkreasi sendiri ya, menemukan alur sendiri itu lebih baik ya. Tapi Hans sebagai ada buat Sensei. kenapa? Hans ada coba rombak lagi yang kemarin jadi baru, tapi belum bisa kasih ke Sensei karena belum jadi pendahuluannya. Oke, iya nggak apa-apa ya, itu bagus lebih baik ya. Jadi dikembangkan lagi dari yang itu apa namanya jangan sampai dekat-dekat juga sama punya sempainya ya. Oke, makasih Hans. Itu poin yang bagus ya, mengidentifikasi alur dari bab 1 yang sudah sempainya tulis. Gitu. Oke. Kenapa bisa begitu ya? Karena mahasiswa bingung, saya gimana nih alurnya? Kenapa saya mesti begini gitu kan? Karena rata-rata kan nggak tahu, tiba-tiba disuruh harus meneliti, tiba-tiba harus disuruh istilahnya diposisikan nulis skripsi gitu ya. Jadi dan baru terlibat sekarang, jadi banyak arahnya nggak ngerti gitu ya. Jadi ya saya arahkan. Tapi itu bukan kewajiban ya, itu sebagai referensi aja. Ya, jadi ini latar belakang ya. Jadi begitu harusnya idealnya ya. Setelah membaca latar belakang, kan namanya latar belakang. Menjawab pertanyaan kenapa gitu kan ya. Jawabannya ada di latar belakang harusnya gitu ya. Oke. Terus intinya gini, kalau misalnya masalah masalah kebahasaan ya. Kalau kebahasaan itu rata-rata meneliti karena apa yang akan dibahas tuh belum tergeneralisasi dengan baik gitu, belum terjabarkan dengan baik gitu. Inputnya sedikit, jadi susah gitu intinya ya. Tapi ya karena skripsi itu ya nggak bisa dibilang, nggak bisa dengan alasan karena susah saya neliti gitu, nggak bisa segampang itu nyebutnya ya. Harus dengan berdasarkan bukti-bukti yang kita kumpulkan. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini cara menulisnya macam-macam sih sebenarnya. Ada cara induksi atau deduksi. Kalau deduksi itu cara menulis dari umum ke yang khusus. Biasanya saya pakai ini, deduksi. Jadi dari yang dunia besar dulu, makronya dulu. Kayak dunia pendidikan bahasa Jepang. Terus baru mengerucut ke apa yang mau kalian teliti gitu kan ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalian juga, bukan begitu cara ngomongnya. Tapi kalian juga punya pilihan menulis secara induksi ya dari hal yang kalian mau teliti terus menyebar ke bagian yang lebih umum. Jadi kalau saya pribadi sih lebih suka selama ini pakainya deduksi. Terus ini salah satu ya silakan. Oh, belum ada. Oke. Ini salah satu contoh penulisan penelitian yang saya buat tahun 2019 kalau nggak salah. Kalau dikombinasikan bisa Sensei, bisa, asal nyambung aja. Ya, oke. Judul penelitian yang saya buat waktu itu pemanfaatan aplikasi memo dan lain dalam mata kuliah Sakubung. Dulu masih offline ya, jadi memanfaatkan aplikasi memo dan lain sebagai ini alat untuk membantu mahasiswa menulis Sakubung. Nah, ini latar belakang penelitian yang mengenai Sakubung ini ya. Saya pertama menceritakan awal mula pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Sama seperti yang saya sampaikan ke kalian ya. Bahasa Jepang di Indonesia diajarin itu kenapa sih gitu ya. Kenapa orang-orang Indonesia belajar bahasa Jepang? Karena berawal dari dunia industri ya. Dunia industri Jepang masuk ya. Sejak tahun berapa tuh? 50-an akhir ya, 58 sejak ada hubungan diplomatik itu tahun 60-an mulai masuk,
70 udah ada Toyota ya. Terus banyak demo di situ ya. Kejadian apa itu namanya, malari kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah itu. Tapi ya di situ terus ya ada apa namanya, hubungan ekonomi Indonesia Jepang itu terus sampai membutuhkan sumber daya manusia yang punya pengetahuan mengenai bahasa dan budaya Jepang. Terus saya menjelaskan kondisi pelaksanaan pendidikan bahasa Jepang di Indonesia itu kayak gimana sih, gitu. Berdasarkan apa? Hasil survei The Japan Foundation itu. Itu banyak sekali hal yang sebenarnya bisa diangkat ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung sama latar belakang, cobalah sediakan waktu untuk mempelajari survei itu, karena itu satu resource yang banyak sekali yang bisa diambil di situ. Banyak sekali yang bisa kalian kutip, yang bisa kalian ceritakan di situ. Ya. Nah ini juga saya sebutkan di penelitian saya ya. Pembelajarnya banyak, tapi pengajarnya dikit ya, sesuai dengan apa yang kalian lihat juga. Nah, salah satu kuliah yang terpengaruh kondisi di nomor 2 ini, kondisi pembelajarnya banyak tapi pengajarnya dikit, yaitu kelas Sakubung. Ya, kelas Sakubung ini apa namanya, butuh effort atau usaha ya dari masing-masing dua kubu ini, terutama dari pengajarnya. Pengajarnya itu dia harus bisa ngasih feedback gitu kan ya ke setiap sakubung yang ditulis oleh pembelajar. Tapi pembelajarnya banyak. Satu kelas 20, 25 ya, 30, bahkan ada yang 40. Nah, itu sulit sekali ya memberikan feedback. Dan itu ada buktinya berupa penelitiannya orang lain gitu. Jadi saya nggak ngomong, memang sih saya juga ngalamin ya, saya ngajar sakubung dan susah banget ngasih feedbacknya karena banyak gitu ya. Kalau semua saya perhatikan itu saya kehilangan hidup saya gitu. Ya. Jadi saya ini menceritakan ini bahwa sakubung itu susah loh feedbacknya, bukan berdasarkan pengalaman aja, tapi ada penelitian yang menyatakan begitu. Terus saya jabarkan penelitian apa saja sih yang berkaitan dengan kesulitan mata kuliah sakubung ya. Terus saya juga jabarkan kalau di kelas saya tuh sakubung tuh ngapain sih gitu. Nah, di sini saya menjabarkan apa yang saya alami, kendalanya ya di sini. Terus untuk menangani kendala itu apa yang saya lakukan, saya jabarkan di sini di bagian akhir. Gitu. Terus ini latar belakang yang lain, ini alur yang lain ya. Ini juga sudah pernah saya sampaikan ya, awal mula penelitian kebahasaan ya. Biasanya ada karena ada kesenjangan informasi. Misalnya di percakapan sehari-hari kata itu tuh sering digunakan. Tapi di buku pelajaran inputnya nggak ada gitu. Misalnya seperti itu. Jadi ada gap gitu ya. Misalnya contoh yang gampang tuh ada demand tapi nggak ada supply gitu intinya. Gitu ya. Terus awal mula penelitian itu bisa juga karena ini ada penelitian sebelumnya yang ingin ditindaklanjuti. Kayak misalnya kemarin itu ada mahasiswa yang mau meneliti mengenai apa ya? Mengenai Fukushi, kalau nggak salah siapa ya? Saya lupa. Nah, mengenai Fukushi ini sebenarnya ada penelitian mengenai kesalahan berbahasa yang kayak gitu ya. Kesalahan berbahasa mahasiswa di mana gitu terhadap pembelajaran Fukushi misalnya, penggunaan Fukushi apa gitu misalnya ya. Nah, itu sebenarnya ini penelitian kesalahan berbahasa ini bisa dikembangkan lagi intinya. Jadi bisa menjadi bukti bahwa kita sebagai pembelajar itu mengalami kesulitan loh gitu. Ya. Nah, terus ini juga tadi saya sudah sebutkan ya.
kita bisa memulai penelitian tuh karena kita nggak paham apa yang kita mau teliti, objeknya gitu. Dulu juga saya gitu. Sekarang saya meneliti mengenai TIRU karena dulu saya pikir TIRU itu susah gitu. Dan ternyata memang beneran susah. Gitu. Nah, kalian bisa misalnya flashback ke semester 1 ya, awal-awal belajar bahasa Jepang mengalami kesulitan apa gitu. Itu bisa menjadi salah satu motivasi kita untuk meneliti. Tapi ya nggak bisa berdasarkan pengalaman kita sendiri karena pengalaman kita itu sangat subjektif gitu ya. Belum tentu orang lain bisa mengalami hal yang sama. Belum tentu orang lain ngalamin hal yang sama maksud saya gitu. Nah, tapi kita masih bisa pakai cara lain supaya intinya membuktikan ya bahwa ini tuh beneran susah. Ya, kita harus cari aja bukti bahwa ini tuh benar-benar susah loh gitu. Nah, bukti itu bisa didapat dari penelitian orang lain. Jadi kalian nggak perlu kalau misalnya ya, oh berarti angket dong sensei, nanyain ke orang-orang ya pembelajar bahasa Jepang, ini susah nggak sih? Iya susah, 1 dapat. Ini susah nggak sih? Oh, iya susah, 2 dapat gitu ya. Mau seperti itu bisa bikin angket ya, membuktikan ya. Ada juga di kelas reguler yang kayak gitu. Yang akhirnya dia bikin angket dan akhirnya bisa membuktikan bahwa mahasiswa itu mengalami kesulitan di bagian tertentu di tata bahasa gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau aduh saya angket malas banget ya udah berarti bisa cara lain yaitu membaca penelitiannya orang lain gitu dan menemukan ya bukti betapa sulitnya tema yang kita pilih gitu ya. Contohnya dia milih Keigo ya. Kita harus membuktikan ininya apa intinya kita mempelajari, menganalisis, meneliti Keigo itu karena Keigo itu susah gitu. Gampangnya gitu. Nah, susahnya tuh gimana sih? Apa buktinya bahwa Keigo itu susah? Nah, kita harus bisa membuktikan itu. Jadi, ini buktinya ada nih bahwa Keigo itu susah untuk dipelajari. Karena itu, karena susah dipelajari, perlu pengkajian lebih lanjut dalam bentuk penelitian kan intinya gitu. Ya. Nah, ini juga tadi sudah saya sebutkan sedikit ya, bisa berawal dari penelitian orang lain ya. Jadi misalnya kalian, makanya saya sering bilang ya, udah cari penelitian yang kalian minati, baca aja. Nanti siapa tahu penelitian itu bisa kalian jadikan model, contoh. Nggak apa-apa seperti itu. Saya ada contohnya sensei ini model ini, penelitiannya ini. Kayak misalnya Dani sama Mas Samsul ya, kalau nggak salah mau ngikut contohnya itu sama Mas Muslim, itu nggak apa-apa. Ya, asal nanti ya ada yang instrumennya yang dibedakan gitu ya. Dan narasinya juga jangan sampai sama. Intinya itu aja sih. Ya. Terus bisa juga menindaklanjuti penelitiannya orang lain, jadi meningkatkan levelnya gitu ya. Misalnya sudah ada penelitian mengenai kesalahan berbahasa pembelajar, kesalahan berbahasa mahasiswa dan persada misalnya pada kata keterangan atau fukushi daitai dan hotondo misalnya ya, misalnya. Nah ini dengan penelitian kesalahan berbahasa ini sudah dibuktikan bahwa banyak pembelajar bahasa Jepang di Dharma Persada yang salah makainya gitu. Sudah ada buktinya. Emang penggunaannya kayak gimana sih kan gitu. Ini udah ada nih, ini udah ada penelitian yang bilang bahwa kata keterangan atau fukushi daitai dan hotondo itu susah dipakainya. Mana yang ini maknanya apa sama, apakah bisa ditukar-tukar gitu ya. Kan kita nggak tahu, di buku aja nggak ada gitu misalnya ya. Memang penjelasannya kan minim ya. Tapi ya mau gimana lagi kondisinya begitu. Dan ternyata sudah dibuktikan susah gitu. Makanya kita pengen tahu sebenarnya penggunaannya seperti apa. Dari situ bisa dikembangkan lagi, misalnya saya mau cari tahu penggunaannya nih, daitai sama hotondo di
di lapangan tuh seperti apa. Nah, tinggal pilih lapangannya aja. Mau di bahasa Jepang tertulis atau bahasa Jepang lisan. Kan gitu. Nanti udah milih misalnya, oh mau di yang tertulis aja dah, biar nggak susah ya. Masuk ke lapangan tertulis, nanti ada lagi sawahnya milih. Apakah di blog, apakah di koran, apakah di majalah gitu kan. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan dulu. Sampai sini udah ngantuk? Saya juga ngantuk sendiri. Minum kopi dulu. Ya, jangan ditinggal tidur ya. Woi, Ya, Sensei. Sensei, gimana? Ya, Sensei. alhamdulillah. Ya, ngantuknya bareng lah ya. Ngantuk bersama. Emang susah sih ya. Ada yang udah putus asa? Semoga nggak ada. Oke, kita lanjutkan. Ya, terus ini cara menentukan tema ya. Sebenarnya udah pernah saya bicarakan juga sih sedikit-sedikit ya. Pertama, ini harus diutamakan Anda berdasarkan minat ya. Berdasarkan minat ya, kayak misalnya dia kerja di LPK sehari-hari ngurusin toko Tegino. Nah, sebenarnya itu bisa diberdayakan dari awal ya. Sayang banget itu. Ya, jadi harus sebenarnya tuh lebih baik yang dekat dengan kita ya. Gitu. Terus kita juga harus memikirkan akses data ya, akses ke datanya ada nggak? Misalnya saya butuh data dari calon-calon Kenshuse atau calon-calon orang yang mau pergi kerja sebagai apa tuh dengan status Tokutegino misalnya. Ada nggak orang-orangnya? Ada akses nggak ke situ? Bisa ketemu nggak sama orang-orang itu? Oh bisa nih. Oh ya udah berarti memungkinkan untuk dijalankan kan gitu. Ya, terus ini juga udah pernah saya kasih tahu ya, baca penelitian terkait sebanyak mungkin ya. Terus jangan berakhir hanya baca saja. Kalau berakhir baca saja ya lewat. Harus ada yang entah ditandai atau di garis merah gitu ya, dikasih apa itu namanya? Highlight gitu ya. Harus ada aksi yang lain untuk menandai informasi itu. Jadi nggak bisa hanya dengan baca saja. Itu juga sudah pernah saya alami sendiri. Kalau baca aja lewat, makanya saya suka bikin note sendiri ya. Misalnya saya baca penelitiannya siapa, judulnya apa, terbit tahun berapa. Di situ saya dapat di halaman berapa menemukan satu pernyataan yang bagus banget buat penelitian saya pribadi gitu. Itu saya catat. Dan itu saya kadang ya catatnya bukan di apa ya, saya biasanya pakai apa notepad ya. Saya catat di situ ya. Terus urutkan kutipan itu dari yang umum ke yang khusus, tapi tergantung sih. Kalau misalnya pakai induksi ya dari khusus ke umum gitu ya. Terus jangan lupa ini cantumkan nama peneliti dan tahun publikasi. Ini juga kemarin saya baca bab 1 itu masih ada yang mungkin ya ini juga baru pertama kali nulis nggak apa-apa ya. Nulis kalau kita ngutip, misalnya kalian ngutip penelitian saya Hari Setiawan tahun berapa gitu, itu nggak perlu ditulis nama lengkap saya, Hari Setiawan nggak perlu, tulis nama belakangnya aja, misalnya Setiawan gitu ya. Dalam kurung tahun 2018 menyebutkan bahwa Sakubung itu susah gitu. Oke ya, kita lanjutkan dulu. Nah ini pas banget nih buat Dea, siapa tahu dengan melihat ini Dea terus sama siapa lagi, Mas Tris ya, bisa dapat petunjuk. Tapi Mas Tris kemarin udah hari ini kasih bab satunya udah lebih baik ya. Nah ini cara contoh ya teknis penulisan penelitian bertema Keigo ya. Ini latar belakangnya ya. Pertama kita bisa cerita Keigo itu apa sih gitu ya.
Terus penggunaannya seperti apa? Tentunya ini harus ada dasarnya gitu kan. Nggak mungkin kita menulis dengan asumsi pribadi ya, asumsi diri sendiri. Walaupun asumsi kita juga sebenarnya berdasarkan hasil studi kita sendiri, hasil baca misalnya ya. Nah, kalau memang begitu tinggal dicantumkan aja sumbernya, apa buku yang dibaca begitu. Ya. Jadi kenapa sih mesti ada dasarnya ya? Karena apa ya? Akan lebih kuat ya asumsinya, maksudnya bukan asumsinya yang lebih kuat. Pernyataan yang kita sampaikan itu bukan itu adalah sebuah fakta gitu ya. Jadi posisinya lebih kuat. Terus jabarkan proses kita belajar Keigo. Kita belajar Keigo itu kayak gimana sih? Bisa menceritakannya berdasarkan buku ajar ya. Kita pakai buku ajar apa aja, buku pelajaran apa aja, Minnan Nihongo 1, 2 kan. Ada new approach. Nah, di situ dilihat, diobservasi. Keigo tuh belajarnya di sebelah mana sih gitu. Ya. Terus jabarkan kesulitan dalam mempelajari Keigo. Nah, ini bisa dijabarkan berdasarkan penelitian sebelumnya. Jadi nggak usah ngarang sendiri. Ya. Berdasarkan penelitiannya si Anu, Keigo itu susahnya karena begini gitu ya. Jadi jangan asumsi pribadi. Ya. Oh dulu saya tuh susahnya kayak gini, nah nggak bisa kayak gitu. Harus ada buktinya. Harus sudah ada orang yang membuktikan itu dengan penelitiannya. Nah terus jabarkan hal-hal yang berpotensi menjadi penyebab kesulitan tersebut ya. Misalnya ya sebenarnya kalau kalian lihat di Minnan Nihongo, Keigo itu tuh ada di bab terakhir. Bab 50 apa berapa ya? 950. Pokoknya mau terakhir-terakhir deh. Kenapa ditaruh terakhir? Karena paling susah. Ya, paling susah. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena Minnan Nihongo itu disusun berdasarkan materinya ya, materinya disusun berdasarkan tingkat kesulitannya. Dari yang gampang dulu kan, nani nani wa nani nani des gitu kan, ohayo, hajime mashite gitu kan. Terus tambah susah, dan akhirnya bos terakhirnya tuh Keigo. Ya, seperti itu. Itu salah satunya ya penyebab kenapa kita bisa, gimana caranya kita bisa mengidentifikasi bahwa Keigo itu susah. Itu salah satunya, yaitu dengan menggambarkan karakteristik buku Minnan Nihongo. Silabusnya, silabus tata bahasa, jadi fokus ke tata bahasa. Dari yang gampang dulu ke yang susah. Makanya di situ saya bisa bilang bahwa Keigo ini merupakan pembelajaran yang paling susah dalam bahasa Jepang dasar. Bisa ada buktinya ya. Terus jabarkan kecenderungan penelitian yang bertema ini. Jadi selama ini penelitian Keigo tuh kan banyak banget ya. Pasti susah semua itu. Dea, Mastris, Samsul ya, siapa lagi? Samsul bukan, sorry. Siapa lagi ya Keigo? Iya itu. Pasti mempelajari penelitian yang sebelumnya itu susah karena banyak banget yang membahas mengenai Keigo. Kenapa orang-orang ini banyak banget yang membahas Keigo? Karena susah. Salah satu indikator ya, salah satu tanda bahwa Keigo itu merupakan sebuah masalah, ini dibicarakan banyak orang. Ya. Intinya karena banyak orang yang meneliti itu, yang membicarakan itu, makanya kita bisa bilang bahwa Keigo ini bermasalah. Nah, jadi terus simpulannya di akhir ya ini untuk latar belakang, berdasarkan latar belakang di atas, Keigo itu memang pelajaran yang sulit, dibuktikan dengan penelitian yang dijabarkan di atas atau gambaran di buku ajar ya.
Sudah banyak penelitian yang terkait tema yang sama, kebanyakan arahnya ke A. Misalnya kebanyakan pakainya novel, kebanyakan pakainya tertulis, yang tertulis lah. Tapi yang ke lisan tuh masih sedikit misalnya. Mungkin itu salah satu motivasi dia kali ya, mengangkat itu ya, karena di bagian lisan tuh masih sedikit. Gitu. Kira-kira itu contoh konkretnya ya. Walaupun belum bisa dibilang konkret banget sih. Ya, oke. Terus ini contoh teknis penulisan penelitian bertema Keigo. Ini juga sama sih apa yang sudah pernah saya sampaikan ya. Pertama, jabarin dulu kondisi pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Terus jabarkan mengenai bahwa orang-orang yang belajar bahasa Jepang ini mereka tuh mau ngukur kemampuannya. Nah, salah satu parameternya namanya JLPT. Tapi JLPT itu susah, lulusnya susah gitu. Ini buktinya gitu kan. Ada tingkat kelulusannya semua rendah. Gitu. Terus dengan 2 poin di atas tadi yang ini ya, itu kita bisa menyimpulkan bahwa bahasa Jepang itu susah. Terus jabarkan apa sih susahnya gitu ya. Susahnya itu karena hurufnya 4, ada banyak partikel. Nah, kita udah tahu, tapi waktu menjabarkan itu harus ada dasarnya. Ya, bisa pakai bukunya Pak Dedi Sutedi atau siapa gitu ya. Jadi ini juga semua sudah pernah saya sampaikan di sebelumnya ya. Jadi nanti mungkin kalian bisa lihat lagi di rumah nanti kalau kalau ada waktu ya silakan dibaca-baca lagi. Nanti saya kasih ini PDF-nya ya. Terus ini yang perlu dicatat ya ketika menulis ya. Pertama kita harus membedakan mana tulisan sendiri, tulisan kita sendiri dan mana tulisannya orang lain. Harus dibedakan. Kalau tidak itu akan memunculkan kemungkinan kita jadi pembohong. Kita nggak ada niat berbohong, tapi karena kita nggak paham, kita bisa jadi pembohong. Itu terjadi ke saya juga. Pernah juga kayak gitu. Saya nulis penelitian saya sendiri ya, tapi disanggap plagiat gitu. Padahal saya nulis penelitian saya sendiri berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan sebelumnya gitu. Nggak ada niat masa saya mau meniru penelitian saya sendiri kan nggak mungkin. Tapi ya terjadi gitu. Itu juga pernah saya alami. Ya. Nggak ada niat, tapi terjadi gitu. Ini juga harus hati-hati ya. Terus ini juga mungkin kemarin ada yang mempertanyakan ya. Di bab 1, 2, 3 itu kita tidak etis ya, nggak bisa ya memasukkan asumsi kita sendiri. Kayak misalnya kayak pengalaman gitu ya. Dulu iya saya pernah belajar Keigo, susah banget itu. Jadi makanya saya meneliti ini. Nah, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa berdasarkan cerita pribadi kita. Ya. Bisa ceritain pengalaman kita, tapi hanya sebagai pendukung aja. Tambahin ceritanya gitu ya. Nah, pendapat pribadi itu bisa dituliskan di bab 4. Ketika kalian sudah menganalisis, apa yang kalian pikir? Ya, itu baru bisa menyampaikan pendapat kalian pribadi di situ terhadap hasil analisisnya ya. Terus kalimat yang dikutip adalah kalimat yang dibaca dari sumber aslinya, bukan mengutip dari kutipan. Ini juga harus hati-hati ya. Sebenarnya boleh mengutip dari kutipan, nggak apa-apa, tapi harus disampaikan dengan cara yang benar. Jangan disampaikan seolah-olah itu saya baca langsung dari bukunya, dari sumbernya. Nah, jangan sampai begitu. Nanti ya jadi pembohong juga gitu ya, hati-hati. Nah, kalau belum baca dari sumbernya, usahakan cari. Kalau kalian udah mentok, udah nggak ketemu sensei, cari, bilang ke saya. Siapa tahu saya punya. Tapi kalau misalnya
udah susah, saya pun nggak nemu, ya mau nggak mau ya udah mengutip dari kutipan ya. Contohnya seperti ini. Ya, hari tahun 2019 dalam Joni ini kalau cara penulisannya saya juga nggak yakin kayak gini ya, tapi harus seperti ini. Maksudnya eh, siapa tahun berapa dalam siapa tahun berapa gitu loh. Ya, oke. Terus nah ini identifikasi masalah ya. Kemarin juga banyak yang bingung ya. Ini kita nulis apa sih di identifikasi masalah gitu. Ya. Pada dasarnya apa yang kita tuliskan di identifikasi masalah itu sudah kita jabarkan di latar belakang. Nggak bisa tiba-tiba di latar belakang nggak ada, tiba-tiba di identifikasi masalah muncul gitu. Nggak bisa seperti itu. Pada dasarnya, identifikasi masalah adalah hal-hal yang ada di latar belakang yang kita identifikasi sebagai masalah. Nih, masalahnya ini, masalahnya ini, masalahnya ini. Kita tulis satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat. Ya. Jadi tidak bisa tiba-tiba memunculkan sesuatu yang baru yang belum kita jabarkan di latar belakang di identifikasi masalah. Pusing ya dengerinnya. Oke, ya. Jadi kira-kira seperti itu identifikasi masalah ya. Eh, ini juga ini contoh identifikasi masalah pada penelitian ini ya tentang sakubung ya. Ini kondisi pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Jepang kan ya. Terus pelaksanaan ini kan berdasarkan penelitian sebelumnya ya. Terus kalau ini contoh identifikasi masalah pada penelitian Keigo ya. Ini nomor satunya sama semua, tuh lihat, ya kan? Nah, terus penggunaan Keigo yang berkaitan dengan hubungan antar personal, sementara input mengenai itu tidak ada di buku ajar. Nah, ini bisa dihasilkan dari kegiatan mengobservasi buku ajar dan mengetahui teori tentang Keigo. Kalau kita mengetahui teori tentang Keigo, terus kita baca buku ajar, kita akan lebih sensitif melihat buku ajar ini gitu. Apa yang kurang dari buku ajar ini? Kalau misalnya kita belum paham, ya berarti teorinya nggak ada. Gitu. Intinya begitu. Ya. Misalnya contoh yang paling apa ya, yang dekat dengan kalian apa ya? Hmm, apa ya? HP, HP mungkin ya, yang paling dekat dengan kita HP ya. Orang yang bisa mengidentifikasi masalah HP kita, itu dia tahu teorinya gitu. Dia tahu entah berdasarkan pengalaman dia, mengutak-ngatik gitu ya, atau dia pernah mendapatkan pendidikan secara formal, misalnya tentang struktur HP misalnya, di kursus misalnya. Pasti ada informasi mengenai sistem tentang HP di kepalanya gitu. Makanya begitu melihat HP, pencet-pencet dikit, dia bisa identifikasi apa masalahnya. Jadi kalau kalian tidak bisa mengidentifikasi masalah, itu perlu meninjau ulang pengetahuan mengenai apa yang kita teliti itu udah ada atau belum. Misalnya tentang Keiko, tentang Setsuzokushi, tentang partikel ya, tentang apa lagi? Tentang kalau Rivaldo tentang permohonan minta maaf, sumimasen ya. Pengetahuan mengenai itu udah ada belum? Kalau belum ada, harus diadakan. Kenapa harus diadakan? Karena kalau tidak ada, tidak bisa mengidentifikasi masalah. Ya, kayak misalnya apa lagi ya? Contohnya.
Tentang tempat tinggal kalian, ada yang mau cerita apa masalah di tempat tinggalnya? Barangkali di tempat tinggal saya, kalau di tempat tinggal saya itu banyak kucing liar. Itu sekarang jadi masalah sih sebenarnya. Terus banyak tikus juga, nggak sampai masuk rumah sih, alhamdulillah. Tapi di jalan tuh sering ngelihat ya, tiba-tiba udah menggeletak gitu ya. Ada yang chat nih, belum temuin masalah, alhamdulillah ya kalau gitu ya. Ya, nah kalau di tempat tinggalnya ada masalah ya, itu berarti kalian sudah tahu sekali ya, tahu tahu banget tentang tempat itu gitu. Jadi pengetahuannya ada, jadi makanya bisa mengidentifikasi sesuatu yang berbeda gitu ya dari biasanya. Gitu. Jadi ini pesan untuk semua yang menulis skripsi. Menulis skripsi tentang partikel, nah kita harus tahu dulu partikel bahasa Jepang itu apa sih. Mungkin dia bingung karena pengetahuan tentang keigonya gimana tuh. Ini dugaan saya sih ya. Mungkin belum 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 cukup mungkin ya. Makanya bingung mau menganalisis apanya gitu. Kalau saya salah, koreksi ya. Itu ya. Jadi ini masih banyak sih sebenarnya, tapi uh, kayaknya hari ini udah kalian juga udah capek ya, betul nggak? Atau masih semangat? Lanjut, Masih semangat sensei. masih semangat, semangat sensei, ya. Nggak apa-apa, jujur aja. Saya juga ngantuk sebenarnya. Ya gimana? Capek sih jadi panitia saya capek ya. Panitia, aduh iya JLPT ya, pusing. Pada ikut kemarin? Nggak dapet sensei Nggak kuotanya. dapet ya. Ada yang ikut tapi. Siapa? Saya sensei Oh, level berapa? 1. Cie. turun pangkat sensei level 2. Lah, kok gitu? Pembaharuan nilai sensei. Lah, harus udah move on. Ngapain di N2 terus? Sayang waktunya. Nanti ya syukur-syukur lulus ya N2-nya. Semoga ya. Kalau nggak lulus, itu harus lompat, harus berani. Kokoro gamainya harus ada. Kalau nggak gitu nggak jadi-jadi ntar ya. Ya, itu dulu saya juga gitu soalnya. Saya lulus NICU, dulu NICU ya. Itu juga mepet banget. Tapi nggak memperbaharui, udah biarin aja saya lewatin masa lalu saya itu. Gitu. Terus langsung perbaiki di level 1. Ya, gitu. Oke. Terus, apa lagi tadi ya? Ini contoh identifikasi masalah. Jadi ingat ya, identifikasi masalah itu nggak bisa tiba-tiba muncul di identifikasi masalah ya. Harus sudah dibahas di latar belakang. Nah, terus ini juga pembatasan masalah. Ini bahasnya nanti aja deh hari kapan-kapan ya, minggu depan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya, baik tidak apa-apa. Jadi saya sisakan waktunya setengah jam itu untuk siapa tahu kalian mau baca-baca sendiri PDF-nya ya. Saya sisakan waktu setengah jam. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada yang mau dikomentari atau pertanyaan? Silakan. Masih belum ada sensei. Cukup ya. Oke.
Terus komitmen saya tidak pernah berubah. Sensei. Ya, silakan. Sensei. Iya. Sensei, dia mau tanya, kalau identifikasi masalah itu apa harus konotasinya apa tentang apa ya, negatif gitu, Sensei? Iya, Tentang karena konotasi masalah. negatif. Harus yang gitu ya? Masalah kita menuliskan masalah di situ. Kalau misalnya ini Sensei, kalau misalnya ada keunikan seperti itu di anime kayak gitu, itu bisa masuk ke dalam identifikasi masalah nggak sih? Ya, tergantung keunikan itu apakah jadi sebuah masalah atau enggak. Ya, Jadi harus ya diadakan. kan kalau masalah itu belum tentu jadi masalah kalau dilihat sama orang lain misalnya ini bukan masalah gitu kan. Nah, supaya bisa menunjukkan itu sebuah masalah, kita harus cerita dulu latar belakangnya gitu. Kenapa itu bisa diidentifikasi sebagai sebuah masalah? Apa yang istilahnya dia tuh memberikan dampak apa sih gitu? Apa pengaruhnya sehingga dia tuh diidentifikasi sebagai sebuah masalah? Jadi hal-hal yang ada di identifikasi masalah itu baik langsung maupun secara tidak langsung berkaitan dengan masalah utama yang kita bahas di skripsi kita. Misalnya Keigo yang dituliskan di di identifikasi masalah itu hal-hal yang nantinya akan membuat kita sulit mempelajari Keigo. Semoga bisa paham ya. Jadi ya identifikasi masalah ya iya semuanya masalah di situ ditulis. Bukan hal yang positif ya. Baik, Sensei, makasih. Ya. Gitu. Jadi intinya semua misalnya masalah pengajar sama jumlah pembelajar yang rasionya jelek. Itu kan nanti berujung ke kita nggak paham gitu loh apa yang diajarin gitu kan. Gitu. Ya, semoga bisa ini jadi jawabannya ya. Oke. Ada lagi silakan. Oke, baik kalau tidak ada ya sekali lagi saya tegaskan bahwa komitmen saya itu tidak pernah berubah. Saya akan selalu support ya. Eh, apa namanya? Saya siap menerima. Saya perbaikan udah selesai, nah nanti langsung saya lihat. Walaupun dalam prakteknya kadang saya lupa ya. Kalau saya lupa itu tinggal diingetin aja, nggak apa-apa. Jangan merasa nggak enak, karena itu memang sudah tugas saya. Terlepas dari memang saya pengen kalian penelitiannya lancar ya. Itu sudah jadi tugas saya, jadi silakan jangan merasa tidak enak. Diingatkan aja ya. Oke, baik kalau tidak ada pertanyaan atau komentar lagi, mungkin hari ini cukup di sini dulu ya. Semoga apa namanya kita bisa menemukan jalan kita masing-masing. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sensei. Terima kasih banyak. Terima kasih, Sensei. Terima kasih Sensei. Sekali sama. Terima kasih Sensei. Terima kasih, Saya tutup ya.